baragernya sama yang baik. Datang ke lingkungan mereka lagi ngapalin Quran semua. Masa kita main game sendiri, masa nonton drama sendiri? Malu. Jadi akhirnya ya udah deh ikut. Begitu juga sebaliknya, pengen ngaji nih. Target hari ini harus 1 juz baca Quran. Tapi nyampe ke lingkungan lagi pada gibah semua, nggak didengar sayang juga. Jadi ya. Jadi ya kayak begitu ya, maksain diri, jangan sendirian ya, jangan, nggak usah ge dosa bu, nggak usah ge dosa. Hal yang nggak dosa aja kita lagi sama orang bisa nggak jadi bu. Contoh ngorong, ngorong dosa tuh enggak, kecuali dipeper ke baturnya dosa ya. Serius, ada orang ganjel nih di hidung, nggak enak pisan ini teh, udah tinggal cungkil. Masalahnya di hadapan ini orang ya, makanya saya nggak ngorong. Padahal bisa jadi ada nih kering ya. Segitu nggak dosa, tapi karena ya itulah malu sebagian dari iman. Mungkin nggak dosa, tapi kan kita tahu ada yang kurang enak dilihat secara adab ya. Tapi sekali lagi udah nggak dosa. Tapi kalau lagi sama orang, kita jadi punya rem bu, nggak jadi, nggak berani ya. Makanya bismillah, sebelum kita bisa jadi gula biang yang begitu dituangin kiri kanan semuanya jadi ikut manis, kitanya masih ikut, ya kita ikut yang baik-baik ya. Dan mahal itu teh, karena sejatinya kebaikan itu standarnya satu, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Temen juga begitu, bukan yang paling sering traktir, bukan yang selalu muji padahal jelas-jelas kita teh salah, tapi sesederhana yang semenjak kenal dia banyak ingat Allah. Baru lihat mukanya aja ingat mati terus, entah mukanya mirip malaikat maut kumaha tak apalnya. Serius ada orang kayak gitu bu, baru ngelihat mukanya aja ya Allah, nggak berani gibah, nggak berani julid ya. Begitu juga ada teman yang datang bukan assalamualaikum langsung teh apal tuh sih eta rusak ya, insya Allah assalamualaikum gente ya. Maka itu penting. Teman bisa jadi ini teman nggak lucu seperti teman-teman yang lain, bisa jadi dia nongkrongnya nggak bisa sampai subuh sampai malam seperti teman-teman yang lain. Tapi dan bisa jadi dia bawel, dikit-dikit ngaji yuk, dikit-dikit azan tuh sholat yuk. Perasaan baru tadi zuhur udah asar lagi ya, diajakin lagi ya, kayak gitu tuh yang ngajak ke surga teh. Bahkan ada, kalau baca hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi aqamakallah, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya Nabi itu mengibaratkan dirinya sebagaimana, ibu pernah ngelihat ada kayak lampu tapi warnanya ungu, itu teh bikin laron sama laler teh terbangnya teh ke sono gitu ya, nanti teh kena ke itu teh nyetrum mati gitu. Jadi beliau mengibaratkan seperti ada bara api besar dan orang tuh tertarik buat masuk ke bara api besar, dan Nabi tuh orang yang nahan-nahanin, jangan ke situ, jangan ke situ, jangan ke situ ya, supaya akhirnya tidak masuk ke dalam kematian ya, tidak masuk ke dalam kehancuran. Nah, kita nggak kenal sama Nabi bu, maksudnya beda zaman ya, sudah 14 abad. Tapi beliau punya pewaris, yaitu para ulama. Nah, ulama ini ya memang secara bahasa adalah bentuk jamak dari alim, orang yang berilmu. Cuman sekali lagi uniknya surat 35 surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Justru yang disebut ulama di ayat Quran itu ternyata iya sih betul secara bahasa mah berilmu, tapi ternyata adalah orang yang paling takut sama Allah. Orang yang paling takut sama Allah. Karena dia takut sama Allah, dia juga nggak pengen orang-orang yang dia sayang, temennya, saudaranya, ketemu di dunia doang sebentar, nggak nyampe surganya Allah. Maka meskipun dia ngingetin sholat, ngingetin ngaji itu bakal diomong, bawel, ay kamu sholat mah sholat, we nyalira, ya. Tapi dia berani ambil resiko itu, nggak apa-apa. Karena ku sayang eta teh, saking sayang gitu. Ibu sayang sama anak,
Punten, anak temenan sama yang ngajak judol, dilarang nggak main sama yang ngaco? Dilarang, ya, dilarang. Mungkin dia apa sih mah teman-teman saya yang ini seru, tapi dah kumaha saya mah saya, begitu. Yang muda-muda juga hati-hati teh. Ada yang belum nikah? Ada? Punten ya, jangan mau berarti kalau diajak pacaran, ya. Karena orang kalau jatuh cinta pasti pengen selamanya dengan orang yang dia suka, betul? Nah masalahnya di dunia teh nggak bisa selamanya. Naksir, suka sama suka, tetap aja bisa kepisah umur, tetap aja bisa kepisah jarak, ya. Ada tempat untuk bahagia selamanya di surganya Allah. Terus ada laki-laki ngakunya sayang sama kalian, tapi nggak ngajak ke surga, ngajaknya malah ke Oyo misalkan, celaka, ya. Pengen cinta, ngakunya cinta, berarti pengen selamanya bahagia dengan orang yang disayang. Ya bahagia selamanya, tapi pilihannya cuma satu, surga, nggak ada lagi. Di dunia kita nggak bisa hidup 1000 tahun. Kalau misalkan dia ada sertifikat dapat dari Allah hidupnya 1000 tahun, sama pasti mati-mati juga. Ya kan? Maka mau nggak mau, kalau pengen bahagia selamanya, ngakunya betulan cinta, pasti ngajaknya ke surga, karena di situ kita bisa bahagia selamanya. Nah ngajak ke surga teh akan dibuktikan dengan cara nggak ngajak pacaran, nggak ngajak ketemu dua-duaan, nggak di chatting-chattingin. Mungkin bisa manis bahasanya teh, bahkan mungkin bisa halus bahasanya. Ingat, dalam bahasa Arab langkah itu khittah, khittah. Tapi di Al-Quran pakainya bentuk jamak. Jamaknya khittah, khutuwat, khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa pakai bentuk jamak? Karena langkah syaitan nggak cuma satu, sabar dia. Kalau perlu ajak taat dulu nih. Kita nggak pacaran kok, tapi tengah malam dia suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Ya. Gimana suara bebek? Suara ucing? Suara kambing? Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Ya. Sekalinya dijawab hati-hati, dia sudah punya langkah selanjutnya. Udah tahajud belum? Teh, pertanyaannya cuma satu teh. Teteh yakin cuma teteh doang yang di WA? Iya. Hati-hati, lelaki masuk tebar piau. Jadi enggak, punten, enggak semua, tapi ada di luar itu ada beberapa spesies. Yang satu namanya buaya hijrah, satu lagi namanya playboy syariah. Ini ya, hati-hati, sabar ya. Kalau perlu ajak ke pengajian. Kita mah nggak pacaran kok, pergi juga selalu ke pengajian. Mau nggak mau dibonceng juga diganjel kok pakai tas biar nggak kena-kena. Nyampe pengajian, pembicaranya bicara tentang dilarang pacaran, laki-lakinya WA, sabar sayang, ini ujian buat kita. Astagfirullah ya Allah. Aduh, jangan. Pernah ngeliat video akad nikah? Ada bapak mau nikahin putrinya, maka si laki-laki yang mau nikahin anaknya nih, sebelum ijab qabul, diajak ngomong dulu duaan, disaksiin sama semua orang. Nah, setelah ijab qabul ini, putri saya boleh kamu ajak kemana aja. Mau kamu tinggal di gunung, nyelam ke dasar laut, masuk ke dalam gua, dia sudah jadi tanggung jawabmu. Nah. Tapi demi Allah, sebelum saya serahkan ke kamu, Bapak penuhi segalanya, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, demi Allah hanya untuk satu tujuan, nah. Untuk nyampein putri Bapak ke surganya Allah. Maka kalau setelah kuserahkan padamu,
lalu nanti di akhirat ku dapati kamu gagal nyampein putri saya ke surganya Allah, saya tuntut kamu di hadapan Allah. Ya. Untung si lalakina terjawab kieu. Ya udah tuh Pak, terjadi. Ya Allah. Digenggam tangan si bapak. Bismillah Pak, demi Allah saya nikahin putri bapak hanya untuk satu tujuan, nyampein putri bapak nyampe surganya Allah. Doain saya Pak. Ih, ajib eta jawaban. Ya. Itu patokannya, pegangannya. Sayang cenah. Dan nanti pun kita makin besar, lingkungan kita makin sedikit, nyadar gak? Lama-lama ada seorang ibu yang dulu punya banyak teman, lama-lama hidupnya habis cuman semalam ketemu suami, pulang kerja seharian sama anak. Paling banter tukang seblak di depan. Ya. Jajan depan ke warung, beli telur, beli cengek, beli segala macam. Ya. Lingkungannya makin berkurang. Nah, kebayang lingkungan yang ketemu tiap hari, ya pun dan pasangan, tapi nggak ngajak ke surga. Aku mau sholat Pak, tar dulu temenin papa dulu nih, mau main biliar misalkan, ya. Atau pentingan kayaknya sholat atau, ya. Sepenting itu. Nah, salah satu rezeki, ya kita dikelilingin sama orang-orang yang ngajakin kita ke surganya Allah, ya. Dan mahal, demi Allah mahal itu, ya. Dan perhatikan waktu Nabi Yakub alaihissalam, beliau kan raja, menjelang wafat ngumpulin anak cucunya. Ya punten ya Bu, ibu punya kakek raja berkuasa, punya harta, sebelum meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Tuh kan, ingatnya warisan, ya. Ternyata di Al-Baqarah ayat 133, kalau pengen nulis secepat 2.2.133. 2 maksudnya apa? Ya, surat kedua Al-Baqarah ya. Surat pertama apa? Al-Fatihah ya. Di ayat 133-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Menjelang wafatnya beliau ngumpulin anak cucu, cuman pengen nanya satu hal ternyata. Ma ta'buduna min ba'di. Kalian bakal nyembah apa setelah aku tidak ada? Serius, nggak peduli ya kalian mau jadi apa aja nak. Kamu mau jadi presiden atau rakyatnya, mau jadi direktur atau karyawannya, mau cewek, mau cowok, mau siapapun itu, kamu nyembah Allah, kita kumpul lagi kok di surganya Allah nak. Allah yang tolong kamu, Bapak nggak bisa apa-apa. Serius, Bapak nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Allah sudah tolong kamu, selamat kamu nak. Iya, mungkin kamu belum tentu jadi konglomerat, mungkin kamu belum tentu punya jabatan tinggi. Tapi emang kita meninggal nggak ditanya jabatan dan kekuasaannya, nggak ditanya saldonya berapa, nggak ditanya followersnya berapa, ya. Meskipun itu juga semua bisa jadi amal soleh, tapi nggak ditanya itu, ya. Maka itu jauh lebih baik daripada misalkan nih anak pertama showroom mobil, anak kedua perusahaan, anak ketiga apartemen. Nggak apa, yang penting kan ibu tetap ngerti, ya. Ya. Tapi kita nggak pernah peduli ini anak mau nyembahnya apa, ibadahnya kayak gimana. Atau satu titipan, kita udah nitipin banyak. Bu, jadi orang kaya itu perlu ilmu loh, serius. Masalah keuangan tuh ada dua. Masalah keuangan tuh ada dua, yaitu ketika kita nggak punya duit. Itu masalah keuangan. Masalah keuangan yang kedua, ketika kita kebanyakan duit. Itu sama-sama perlu ilmu. Karena kalau kita nggak punya ilmu buat memanage uang yang banyak, kita bakal balik lagi ke masalah yang pertama. Kita bakal nggak punya duit lagi. Ya. Perkara warung aja Bu, warung. Kadang warung tuh ada yang jualan beras, telur, ada yang jualan tabung gas, jualan segala macam. Itu kan beda-beda sumbernya. Ini benar-benar tetangga, dia punya warung, semua keuntungan langsung dikumpulin, ditaruh di satu toples. Mau belanja, beli apa segala, ambil dari situ. Nggak jelas pembukuannya ini dari mana. Ya, ketahu-tahu ketika pengen belanja gas, nggak cukup, udah dipakai buat beli mie instan sama telur. Pengen belanja mie instan sama telur, nggak cukup, udah harus beli gas lagi.
Harus bener-bener rapi, itu aja harus bener-bener rapi. Ini toples buat bisnis yang jualan gas, ini toples buat yang jualan sembako, ini toples masing-masing. Kalau misalkan yang laku banyaknya memang dari yang lagi jualan sembako, yang gas belum ada kebeli, ya nunggu itu laku dulu semua, baru beli gas yang baru, baru ketahuan, oh dari tiap toples keuntungannya segini, segini, segini. Itu aja kudu rapi. Nah, nggak punya ilmunya, demi Allah dagang kayak gimana rugi terus. Padahal nggak dicolong. Tapi kita nggak tahu untung berapa, yang dipakai berapa, jadi nggak punya batasan, beli belanja. Ya. Dengan akhirnya dibedain toplesnya, oh ini keuntungannya beda, ini keuntungannya segini, berarti harus dipakai belanja segini. Oh ternyata keuntungannya cuma segini ya. Di tangan gede 1 juta, padahal ternyata keuntungan bersihnya cuma 100.000. Kadang kita nggak sengaja jajan 200-300, giliran belanja lagi kok kurang ya. Tahu-tahu barang habis, bangkrut, nggak jadi jualan. Itu aja ada ilmunya, ya kan? Nah, apalagi ini ya, ya daripada anak sok punya semuanya. Allah mau ngambil, kita nggak bisa ngurusnya, minus lagi. Ya. Bapaknya jungkir balik dulu ngumpulin. Ada yang demi ngumpulin 50 juta teh kerja setahun, ngabisinnya malam juga bisa. Ya, nggak punya ilmunya. Jadi ya itu yang penting. Ya, titipin. Akhirnya kita juga makanya ibu milih-milih sekolah karena supaya ini lingkungan. Dulu waktu saya masih, mohon maaf ya, di sekolah Katolik aja, kadang punten ya, kenapa akhirnya, mohon maaf, apalagi waktu itu memang zaman kerusuhan 98 ya, masih banyak isu-isu rasisme terhadap orang-orang Tionghoa, orang Chinese. Makanya memang akhirnya dimasukinnya teh sampai ada identik, karena ini teh sekolah orang Cina gitu ya, gitu kan. Sekarang mah alhamdulillah yang Chinese pada bisa masuk negeri yang kayak gitu. Dulu mah kan aduh terkotak-kotak pisan. Zaman saya dulu masih SD. Dan setelah ditanya lagi, karena itu nanti ngepek. Begitu lulus dia udah temenan sama itu teman-temannya, nanti ada yang punya pabrik pipa, ada yang punya pabrik ini. Itu penting banget jaringan relasi. Ketika kita terbiasa kiri kanannya memang orang yang terbiasa nggak punya duit dan ngutang wae, dia pengen maju, sekelilingnya tukang ngutang semua. Ya. Jadi nggak usah ngomongin agama ge. Ada orang-orang yang mikirin pengen jadi orang kaya, itu mikirin tuh temenan sama siapa. Ya. Kita ngaji jadi sadar, oh ternyata nggak cuman kayak gitu. Kita temenan nggak cuman yang baik buat dunia kita, tapi baik bagi akhirat kita. Biasanya kita ketemu orang mikir, saya untung apa nih temenan sama dia? Ah, si eta mah loba hutang, jangan dideketin ya. Wah, si itu banyak duit, bapaknya punya jabatan, ah deketin. Jadi mikirnya teh mau temenan teh mikirnya saya untung apa? Sekarang setelah ngaji mikirnya kayak gini, saya kenal sama dia kan gak kebetulan. Allah takdirin ketemu di umroh bareng misalkan, atau kita pindah keluar kota, tahu-tahu kita nggak milih, tahu-tahu tetangganya yang itu emang udah tinggal lebih lama di situ. Nah harusnya ini pikirin apa? Ya Allah, Allah takdirin saya kenal sama dia, saya dapat pahala apa ya dari kenal sama dia? Oh ternyata dia udah umur 30 lebih belum bisa ngaji. Alhamdulillah dulu mah saya diajar sama ibu saya sendiri. Oh berarti Allah mungkin pengen saya dapat pahala ngajar ngaji kali ya dari kenal sama yang kayak begitu. Jadi nggak serba aduh ini aja. Punten ya, kita ngambil hikmah juga, karena ngaji itu yang bertambah dua. Satu nambah ilmu, dua nambah yakin. Ilmu, ibu nggak usah datang pengajian, di rumah aja pakai handphone bisa dapat ilmu. Asal ada kuota ya nggak? Kalau nggak ada kuota dulu orang baca buku tetap bisa dapat ilmu. Yakin ini dia yang mahal ya. Karena kalau ilmu kayaknya semua orang tahu, kayaknya semua maling tahu deh kalau misalkan nyuri itu nggak baik. Kayaknya semua koruptor tahu deh ya, korupsi itu tidak baik. Makanya seingat saya nggak pernah ada orang ditangkap oleh KPK ditanya, "Ayo bapak kenapa nyolong?" "Oh nyuri duit rakyatnya." Nggak boleh, nggak ada yang jawab kayak gitu.
Kayaknya semua yang selingkuh juga tahu deh kalau mengkhianati pasangan halal itu dosa, ya. Makanya sembunyi-sembunyi, ya nggak? Nggak ada yang update status, ya. Dan nggak ada yang ketika digerebek anak istrinya datang ke hotel, ketangkep basah. Papa kenapa kayak begini, Pak? Dengan polos bari gagaro kepala. Oh, tidur sama istri tetangga teh nggak boleh. Menhayang nyamuk, Bu. Tahu dia. Berarti yang kurang bukan ilmunya kan? Yang kurang apa? Yakinnya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, beliau tahu nggak kalau api panas? Masa iya nggak tahu? Naonnya eta nyala-nyala masuk ah? Nggak mungkin, tahu beliau. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api juga saya bisa mati. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau meteor, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, kata Allah nggak mati, jangankan mati sehelai rambut pun nggak akan jatuh demi Allah. 3, kalau saya udah lakuin untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Api jadikan dingin. Api dijadikan dingin oleh Allah untuk beliau, ya. Maka yang mahal kan yakinnya, ya. Maka yuk kita izin mengambil hikmah, ya. Jadi kalau lagi kumpul sama keluarga, papi saya masih suka ngobrol sama kayak cici-cicinya. Saya manggilnya oo, ape, ya bahasa orang Hokkien, bahasa orang Cina Hokkien. Dan kadang kan yang diobrolin, si ini kemana? Si ini kabarnya sekarang gimana? Jadi ternyata adalah salah satu teman mereka yang dari kecil udah kaya, terus juga kekayaannya diwariskan ke anak-anaknya. Begitu ngobrol, diceritain sama cicinya papi saya, belum lama ini ditemuin di kos-kosan murah pinggir jalan dalam keadaan sudah membusuk hampir 7 hari. Hah? Kan dia dulu kaya banget, sekarang juga masih kaya, bahkan perusahaan yang nerusin anak-anaknya. Iya, betul. Tapi yang naruh si bapak kaya itu di situ anaknya. Loh kok bisa? Jadi setelah ngobrol, saya dapat kesimpulan, si bapak orang kaya yang dibiarin membusuk di kosan murah sama anak-anaknya ini, dari dulu selalu ngajarin kayak gini ke anak-anaknya. Nah, kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal, rugi, percuma. Nancep tuh ke hati anak-anaknya. Suatu saat si bapak, ya mohon maaf, udah sepuh, pipis aja harus pakai pispot, dipegangin, makan disuapin, nggak jadi duit, perusahaan udah waris semua. Maka ngapain lagi saya ngurus kakek-kakek ini? Padahal itu bapak kandungnya sendiri. Akhirnya dari anak-anaknya nggak ada satupun yang mau ngurus. Terus kumaha, itu ada kosan murah cuma 700.000 sebulan. Nanti seminggu sekali gantian aja ART kita, pembantu kita jenguk di situ. Ketika akhirnya dijenguk, ya punten, udah pabalata, kencing juga ngegenang di, saking teka urus orang tua, kakek-kakek tinggal sendiri, kira meninggal di situ. Karena juga hati-hati juga dengan apa yang kita ajarin ke anak-anak, ya. La haula wala quwata illa billah. Dan ini kisah nyata, ya. Kita ambil hikmah. Nabi Ismail alaihissalam sama ibundanya Siti Hajar, kalau mungkin diibaratin zaman sekarang, dan kalau bukan karena keimanan mereka yang luar biasa, mungkin akan nemu aja alasan, mana ya suami teh kumaha ditinggalkan di dia, kosong bertahun-tahun deh. Punten ya, kalau pengen memilih kufur mah, misalkan gitu, naudzubillah, nah tuh bapak kamu tuh lihat tuh ninggalin kita di sini, nggak benar tuh bapak kamu.
Anak tumbuh dengan mewariskan luka dari orang tuanya. Ya. Tapi lihat bagaimana Ibunda Siti Hajar. Beliau tahu suaminya beriman, Nabi, beliaunya juga beriman. Selagi ini memang perintah Tuhannya, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Nggak ada bapaknya diceritain yang baik-baik sama ibunya tentang bapaknya. Bapak kamu lagi berjuang menyebarkan agama Allah. Ya, kita mungkin berpisah, tapi kalau gara-gara perjuangan ini kita kumpul di surganya Allah, Bismillah. Ucapan-ucapan kayak begitu. Ya, sehingga dia tidak memilih untuk mewariskan lukanya. Berhenti di saya, ajarin yang baik-baik. Ya. Kita punya pilihan loh, Bu. Sebagaimana mungkin ibu mungkin berapa bersaudara? Ada yang 4 bersaudara, 5 bersaudara. Dan ternyata orang tuanya ibu, ya mohon maaf, bisa jadi tidak semuanya orang kaya. Dan ketika kita kelaparan, ada yang malah marah. Mama saya sih dulu malas kerja, bapak saya sih dulu malas kerja. Jadi benci ke orang tua. Tapi juga akan ada anak yang mikir, kalau begitu saya harus bisa angkat derajat keluarga saya. Saya harus mau jungkir balik lebih keras demi bisa bahagiain kedua orang tua saya. Berasal dari orang tua yang sama itu. Tinggal kita milih nih pengen jadi orang kayak gimana nih kita nih. Ya. Dan kita di hari ini adalah hasil semua keputusan kita di masa lalu. Kita nanti di masa depan juga hasil dari keputusan kita hari ini. Makanya pernah ada nasihat ke anak-anak sekolah kayak gini dari guru kami. Dek, keras sama diri kamu ya. Karena kalau kamu keras sama diri kamu, nanti dunia yang datang dengan lembut, bahkan sujud di hadapanmu. Ya. Ya lihat, ada orang yang tadi sekolahnya sama-sama bareng, tapi ketika 40 tahun kemudian orang rebutan pengen ketemu sama dia. Ada orang yang gak mau ketemu sama kita. Ya. Tapi kalau kamu lembek sama diri kamu, nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kamu. Oh, yang lain juga nggak ngaji. Oh, yang lain juga nggak sekolah, nggak belajar. Oh, tetap bisa makan, bapak saya kayak ini. Tetap bisa kerja, mama saya punya perusahaan ini. Orang tua nggak selamanya hidup. Harta titipan, terserah yang nitip. Kita lembek sama diri kita, dunia nanti ngehantam dengan keras. Kita keras sama diri kita, dunia datang, serius. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Ya. Bab sabar, bab tawakal, bab syukurnya tentu kita jaga. Sisanya ikhtiarnya juga harus dong. Ya. Ya juga harus. Nggak bisa milih, Bu. Kita nggak bisa milih. Kalau bisa milih pengen terlahir di keluarga kaya semua. Tapi kita bisa milih pengen mati dalam keadaan seperti apa, betul? Contoh, ada anak SMP, Bu, 15 tahun, berhenti sekolah, bukan karena males, tapi orang tuanya meninggal, jadi nggak ada yang biayain. Maka mau nggak mau gimana? Kerja, Bu. Kerjaan pertamanya apa? Nyuci piring di warung nasi Padang. Gajinya berapa kok? Nggak digaji pakai duit, dikasih nasi bungkus. Selagi kamu kerja udah makan di sini, udah cukup. Dapat jatah sehari 2 kali. Ya. Cuman Bu, apa dia udah jadi orang hebat? Belum. Cuman bedakan. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang namanya ignorance, ada yang namanya stupidity. Biar lebih gampang bedainnya, nyundawe lahnya. Aya bodoh alewo, aya bodoh atau toloyol. Betul? Jadi naon ignorance teh bodoh ya. Tapi si eta teh apal, orang teh bodoh, jadi kedah belajar gitu. Jadi rajin nanya, bawel nanya wae. Ya sabab apal, abdi teh bodoh gitu. Ya. Jadi nanya melulu. Yang satu lagi enggak semua bodoh. Tengah rasa bodoh. Ada yang ngajarin ngambek si eta mah. Ya. Oh, ini repot nih urusan sama yang kayak gini. Ya. Dia belajar. Tadinya nyuci piring doang, lama-lama bersihin meja, lama-lama diajar naik motor bisa nganterin pesenan, lama-lama bisa disuruh masak nasi. Iya, beberapa kali kurang pulen, agak keras, tapi belajar. Sampai namanya belajar bertahun-tahun, lama-lama dia bisa masak rendangnya, Bu. Iya, gagal berkali-kali, cuma masa ya belajar bertahun-tahun gak berhasil.
Dan ini pemuda hebat. Dia punya sesuatu yang orang lain gak punya. Suatu ketika beres makan, dia perlu tisu. Minta sama yang punya tokonya, bosnya, "Pak, boleh minta tisunya nggak selembar?" Kata bosnya teh, "Canda kue, cuman tisu selembar, ngapain izin ke saya?" "Ya kalau saya nggak izin, bos kan belinya buat pelanggan, adanya juga di meja pelanggan. Saya mah yang kerja bukan pelanggan. Kalau saya ngambil nggak izin kan berarti saya baru aja mencuri. Nggak mau ah." Diem si bosnya, cuman kan ya Allah, ada pemuda kayak gini teh. Lama-lama dia bisa ini, bisa ini, bisa itu. Dan bisnis, pelanggan doyan, makanannya enak, pelanggan karyawan yang nggak ada yang nyuri, bosnya nggak main judi slot, maju pasti. Serius. Akhirnya setelah beberapa tahun dia harus buka cabang terbaru. Daripada nyari orang yang nggak tahu jujur atau enggak, ini ada satu pemuda nih udah ikut cukup lama nih, bertahun-tahun nih, tapi selembar tisu aja kalau bukan haknya dia nggak berani ngambil. Masa iya nggak dikasih kesempatan, Bu? Barang sebulan 3 bulan mah masa iya nggak dikasih kesempatan? Di hari ini si pemuda itu udah punya 8 restoran nasi Padang sendiri. Dia nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana. Dia mana bisa request orang tua saya jangan meninggal dulu ya? Gimana tuh? Saya bisa milih nih dia. Aku pengen hidup kayak gimana nih? Ya. Itulah tadi yang disebut di awal. Kita udah mantesin diri belum? Punten ya Bunya. Kita doa ke Allah alus eta teh. Tapi sebelum kita angkat doa, angkat tangan pengen doa, kira-kira Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Tahu kan? Terus ngapain kita berdoanya masih detail? Ya Allah pengen handphone yang gambarnya apel digegel, warnana nu oranye ya Allah, mau bisa manu memori na 2 tera itu request deh. Allah udah tahu, ngapain kita tetap minta? Esensi pertama satu, supaya kita sadar kita teh hamba. Karena bisa jadi nanti ada harinya masalah tuh berat, temen gak ada, duit gak ada, kok beres masalah teh? Ya saya teh hamba, kalau Allah sudah tolong mah beres weh masalah teh. Atau dibalik, ya Allah masalah teh kecil, duit ada, teman banyak, kok ya sampai hari ini gak beres-beres nih, berlarut-larut masalah teh. Ya saya teh hamba, engkau nggak tolong mas, saya nggak bisa apa-apa. Coba dengan pengalaman kayak gitu kan kita nggak jadi agul, nunduk deh. Ya satu esensi doa. 2, memang pertanyaan Indonesia paling banyak tuh kayak gini, kok apa ya doa biar ini, apa ya doa biar ini, ya kan? Kok doa pengen punya keturunan, kok doa pengen bisa lunas hutang. Itu dia. Sebelum kita angkat tangan, ya Allah udah tahu kita pengen doa apa. Dan Allah ngerti semua bahasa kok, kita nggak harus pakai bahasa Arab. Tapi pertanyaannya bukan doanya apa, pertanyaannya udah pantas belum doa kita dikabul sama Allah. So dia kita udah mantesin diri belum? Ada yang mau ketemu pejabat juga bela-belain loh Bu. Biasa nggak pernah mandi, ini jadi potong rambut rapi, cukur, pakai baju rapi demi bisa ketemu sama pejabat itu. Padahal ketemu cuma 5 menit. SKSD sama si ini si itu, biar kenalin saya dong sama pejabat itu. Nanti ketemu supaya akhirnya ikut diundang di acara tersebut. Cuman papasan doang, nggak ngobrol banyak. Segitu teh demi ketemu orang. Yang orangnya kalau nggak Allah izinin nggak bisa nolong kita juga kok. Bisa bela-belain tuh kita. Saya perlu banget ketemu sama bapak. Ih bapak lagi keluar. Saya tungguin sampai malam tuh ditungguin. Nungguin depan gerbang demi bisa ketemu sama orang berpengaruh tersebut. Ke makhluk, ke Allah kita udah kayak gitu belum? Ya. Mulai dari mana terserah Bu. Ada yang mulai jaga sholat dulu. Saya udah 5 waktu kok, berarti mulai tepat waktu. Saya udah tepat waktu kok, berarti dia mulai tahajud, mulai duha. Saya udah lakuin semuanya kok, berarti mulai puasa sunnah. Nambah we terus. Bismillah.
Puasa sunnah juga udah kok, nambah yang tadinya Senin Kamis jadi puasa Daud. Puasa Daud juga udah kok, jadi nambah sehari minimal baca Quran sejuz. Terus ya. Mantesin diri. Ya. Jangan mentang-mentang Allah tahu, mata kieunya ada yang mentang-mentang Allah teh maha tahu, jadi ngadoa teh, ya Allah, apal meureun, amin. Ya Allah, culangung eta teh asli. Nya apal Allah teh punya gitu teh itu doa teh. Besoknya mentang-mentang doanya masih sama, ya Allah jaga kamari. Tersopan ya astagfirullah teh sul adab. Al-Fatihah ada berapa ayat? Dari 7 ayat, permintaannya cuman di 2 ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai, dan jalan orang yang sesat. Mintanya cuma di 2 ayat terakhir. Ayat 1 sampai 5-nya muji Allah dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji hanya untukmu Rabb semesta alam, ya. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tuh, ibu ge minjem duit ka batur ge gitu, Bu. Iya kan? Dan heula dipuji, ya anak teh geulis. Ingat kan dulu kamu digendong, cek budak teh. Gendong gengan sakali ngaku-ngaku saudaranya. Masya Allah, muji kita, muji. Masya Allah, kamu teh udah hebat. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Ingat gak dulu kita sekolah bareng, biar iba. Kalimat pamungkasnya buat minjem duit kan cuma 1 kata, Manawi. Ya Allah, tos apal ya. 1 kata cukup ya. Nah, iya. Ya Allah, mukodimahnya panjang, kadang bawa oleh-oleh kita, Bu. Serius, peserkan bolu, Bu, mangga ya. Ya ke Allah juga gitu atuh. Sok biasa ya. Ada kalimat luar biasa dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Punten ya, karena dulu mondoknya di Darut Tauhid, jadi ya pasti ya ngaji kitab Al-Hikam ya. Hikmah nomor 265 ini. Syekh Ibnu Athaillah menyebut dalam kitab tersebut yang artinya, bagaimana kita ingin meminta balasan dari ibadah sedangkan kita bisa ibadah saja ditolong oleh Allah. Betul? Bagaimana kita ingin meminta balasan dari keikhlasan, sedangkan kalaupun kita bisa ikhlas ibadah, itu hidayah dari Allah. Iya kan? Bu, Allah nggak pengen kita nyampe sini gampang loh, Bu. Bisa kunci motor ibu dibikin hilang. Ada yang kuncinya ada tapi motornya yang hilang. Lebih repot ya. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, ibunya yang hilang. Kemana buat? Diculik mantan badannya. Ada yang ibunya ada, motornya ada, kuncinya ada, imannya yang hilang. Repot ya. Masjid deket, anggar we, terberangkat. Jadi ibu nyampe, terpaksa nggak Bu ke sini, Bu? Tuh, sukarela, ongkos sendiri, nyetir sendiri, ya. Ada yang jalan kaki, berarti harus pakai tenaga, ya. Masya Allah. Ada yang pulang dari sendalnya hilang, nggak lah ini, misal ya. Bela-belain, ya ke Allah juga, sila, ya. Mantesin diri, ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Dan gimana kita bisa minta? Makanya kadang punten kalau misal, mana nih? Saya udah sholat duha nggak kaya-kaya, ya Allah. Si ibu parah ya. Jangan ya. Masa kita bisa duha ge, nikmat dari Allah. Terus gimana kok berarti nggak boleh ya kalau duha minta kaya atiku? Boleh sih. Udah bagus, mentana masih ke Allah kan ya. Allah kok yang nyuruh kita minta surat 40 Ghafir ayat 60, ud'auni astajib lakum, mintalah padaku
nanti Allah kabulin. Dan tadi tapi tujuan kita minta tuh nggak sekedar buat terkabul, tapi tanda kita hamba. Ya. Hamba nggak bisa apa-apa nggak ditolong sama Tuannya. Ya. Dengan akhirnya kita minta, ya kita kembali ke hakikat kita. Dengan kita ngaku kita hamba, susah pengen sombong dulu. Karena ngerasa nggak bisa apa-apa. Sedangkan kita tahu iblis sebelum diusir dari surga, dia 70.000 tahun lebih taat kepada Allah. Walaupun ini cerita Israiliyat ya. Tapi memang sudah diciptakan lebih awal dan hamba yang paling taat. Cuman ketika ada kesombongan buyar semua. Kita ibadah belum 70.000 tahun, terus sombong kan repot. Ya. Makanya kita doa biar apa? Nunduk. Gara-gara nunduk kita sadar kita hamba, jadi nggak berani sombong. Itu tujuan kita doa. Bonusnya Allah kabulin. Ya. Terus gimana kok? Terusin duhanya Bu, silakan. Tapi nanti terusin duhanya sampai ibu punya hati yang ngerasa, ya Allah saya bisa duha teh, ternyata nikmat yang lebih mahal daripada saya jadi orang kaya. Atau mau ditukar? Sok, ibu dijadiin, ibu minta berapa teh? 1.000 triliun dikasih ke Allah. Semuanya punya, ibu menjabat, ibu populer, ibu terkenal, ibu punya semuanya. Tapi seumur hidup gak mau sholat. Emang laku duit sama jabatannya di hadapan Allah. Tetap, ya Allah, orang-orang yang korupsi itu asli nggak habis pikir sih. Belum tentu sempat kepake Bu. Bisa bisa beli 1.000 porsi makanan, perut ya nggak muat. Bisa beli 1.000 villa di Lembang, di Puncak. Nggak mungkin tiap malam pindah villa, ada cangkel, packing deui. Siapa yang paling nikmatin villanya coba? Si Mamang sama si Bibi berenang di Puncak tiap sore. Ih, seger hidup teh, Masya Allah. Tiap sore lari-larian di taman. Mama, Bibi. Nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Ih, indah ya Allah. Yang punya villanya belum tentu datang. Dia mah di situ, orang mau nginep di situ bayar, Bu, 10 juta, 15 juta. Dia dikaji tiap bulan. Token listrik habis, telepon beres. Ya. Dan kadang di negara SHM, sertifikat hak miliknya atas nama si Bibi itu, bukan atas nama koruptornya. Nggak mungkin pakai nama koruptornya. Ini kalau dituntut milik si Bibi itu teh. Tak apa loh saya tak. Bosnya belum tentu datang setahun sekali, tiap bulan ngegaji, token habis di telepon, dan nggak mungkin punya fee lagi si token 20.000. Iya, pasti gede ya. Make enggak ya. Terkenal jadi orang hebat, rebutan jabatan paling tinggi, waktunya sehari 24 jam. Semua orang rebutan ketemu, nggak mungkin 24 jam dari tamu. Meskipun semua tamu itu, tolong terima ini tender saya, kalau kamu tanda tangan ini kamu saya kasih kue segini. Waktunya nggak cukup, dapat duitnya nggak cukup nikmatinnya. Apalagi nanti umur tambah sepuh, bisa kebeli makanan banyak. Makan emping ya asam urat, makan rendang kolesterol. Ya rekumaha atuh jadi. Ya Allah. Tapi tetap aja segitunya orang tuh pengen jadi pemimpin ya Allah. Ya Allah. Ya mudah-mudahan ditolong Allah ya. Memang betul kalau misal kan ada hadis di riwayat Imam Muslim itu tentang 7 golongan orang yang dapat naungan dari Allah. Nomor satunya kan justru al-imamu adil, imam yang adil. Cuman itu dia, sekalinya adil pahalanya gede banget, sekalinya ngaco merejet asli. Betul itu. Karena akan ada harinya, kata Nabi, dinar dan dirham gak laku lagi. Yang laku apa? Amal soleh kita. Kapan? Nanti setelah mati. Sehingga bisa jadi akan ada orang datang menuntut, saya pernah dijahatin sama dia ya Allah. Di dunia masih bisa beres pakai duit Bu, damai deh Pak, nih duit. Bahkan di dalam syariat Islam kita ada kenal yang namanya diat. Diat itu contoh ya, ada saya misalkan bunuh orang, itu keluarganya boleh milih Bu, saya dikisos dibunuh juga atau bayar diat. Tapi nominalnya besar, 100 unta.
Ya. Di dunia masih bisa beres pakai itu, di sana nggak bisa. Ya Allah, saya pernah dijahatin sama dia, bayar pakai pahala kita. Pahala kita habis, dosa dia diangkut sama kita. Begitu beres pengadilan beres, sudah, ya Allah, pahala teh habis, dosa seueur, kumaha ieu. Begitu nengok melongok, aduh, antriannya 270 juta orang lagi. Ah, repot deh. Yes. Kalau suatu saat ibu meninggal dan kita pasti akan pulang dan mudah-mudahan nyampe surganya Allah. Kalau suatu saat kita nyampe surganya Allah, kalau mau jujur, mungkin bisa jadi bukan karena ibadah kita, tapi bisa jadi gara-gara sabarnya ibu ngadepin ujian di dunia. Ada yang menanti keturunan belasan tahun, ada yang hidupin anak sendirian, laki-lakinya suaminya nggak tahu entah kemana. Ibu pikir itu sia-sia? Betul. Saya mah suka ngahulang kayak gini bu, ngelamun. Kita lagi antri semua di pengadilan Allah, terus ngeliatin, aduh, itu orang hukumannya parah amat deh. Pak, eta dosana naon sih ibu eta? Dosanya ini kok. Ya Allah, saya juga pernah lagi. Wah, mana belum tobat waktu masih hidup. Kumaha ya orang? Pas giliran kita masuk pengadilan, tiba-tiba lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu difitnah. Kan di dunia kamu sabar menanti keturunan puluhan tahun. Kan di dunia kamu yang dicaci maki sama orang. Apa kita pikir itu semua sia-sia? Ya Allah bu, ibu hamil rasanya gimana? Ngebesarin anak, keluar perjuangan luar biasa, menyusui. Udah kayak gitu pun anak yang dulu kita bangga-banggakan, kalau Allah pengen jadikan anak itu ujian, ya Allah ternyata anak itu malah punten ya. Orang-orang yang pada jadi pemerkosa, tukang sodomi punten, kan dulunya juga bayi yang lucu. Disayang sama anak, sama ibunya. Makanya punten amanah kita benar-benar berjuang ngurusnya, dia bisa jadi kebaikan gak cuma dirinya sendiri, tapi juga bagi orang tuanya, bahkan bagi lingkungannya. Sekalinya kita bodoh amat, lalai, gak peduli, udah nih yang penting ada duit, gak peduli halal haram, masuk ke badan anak punten. Sekalinya ngaco, dia gak cuma ngaturin diri sendiri, dia ngancurin dirinya, ibunya, bapaknya, keluarganya, bahkan sekelilingnya. Jadi yuk mikirlah bahwa aslinya yang terjadi di hidup kita semuanya judulnya masih ujian. Ulangi, ujian. Terserah kita kapan jadi nikmat, kapan jadi musibah ya. Tapi kita mesti lurusin dulu nikmat dan musibah itu apa. Menurut ibu nikmat itu apa? Semua kepengen kita jadi nyata gitu. Pengen rumah dapat rumah, pengen jodoh dapat jodoh, pengen mobil dapat mobil. Salah, terlalu receh. Nikmat itu sesederhana kayak gini, apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Udah. Meskipun bentuknya motor hilang kok, Allah tahu kok motornya dipakai buat apa aja. Gara-gara motornya hilang jadi ke masjid wae. Sila. Kok saya mah diselingkuhin kok pahit, tapi ternyata semenjak diselingkuhin ibu jadi rajin tahajud, mulai syar'i, mulai ikut ke majelis taklim, pelan-pelan baca Quran, sekarang mulai ngapal, bahkan sekarang ngajarin Quran. Yes. Yang penting gimana kita jadiinnya. Ada yang diselingkuhin juga ikut selingkuh, ya itu ikut jadi dosa ya. Tapi kalau kita milihnya jadi jalan tambah dekat, itulah nikmat ya. Bisa jadi dia ke surganya gara-gara ya tadi, kok saya nggak dihukum ya Allah, kan di dunia suami kamu selingkuh dan kamu sabar ngurus anak-anak sendirian ya, bisa jadi jalan surganya. Meskipun yang suami ibu udah setia, nggak usah ditanya kapan selingkuh, nggak usah, kan beda-beda ujiannya ya, nggak gitu juga ya. Musibah berarti apa? Kebalikannya, apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Meskipun bentuknya duit tambah banyak, naik gaji, naik jabatan, sederhana, tes, ujian. Bu, udah pada nikah?
Ya tenang ya, buat yang saya nanya kan bukan pengen nafkahin. Tenang. Yang udah nikah, misalkan di WA sama suaminya, is istri, boleh kan manggil istrinya is? Ya. Dijawab, ada apa suami, astagfirullah, jangan suuzon ibu ya. Jadi begini is, ya kayaknya uang belanja harus naik is. Berapa Insya Allah 100 juta. Lihat, begitulah cara nyenengin ibu-ibu. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Hah, 100 juta per 1 dekade ya? Enggak, insya Allah 100 juta per minggu. Senang lagi. Bu, uang jajan 100 juta per minggu nikmat bukan? Ih, ujian kan tadi udah. Gagal orang ceramah teh. Ulangi, uang jajan belanja 100 juta per minggu nikmat bukan? Bisa jadi nikmat nggak? Bisa kalau kita gunain buat tambah dekat sama Allah, tambah banyak sedekahnya, tambah banyak wakafnya. Bisa jadi musibah nggak? Kalau malah kita pakai maksiat, kan banyak maksiat yang perlu duit bu, dipakai untuk ya naudzubillah berbuat dosa, ya serius banyak dosa yang berbayar, tapi tetap ada yang lakuin. Ya. Untuk sehat beli susu murah bu, dapat di bawah 10.000. Minum minuman keras yang memabukkan, khamar, hilang akal, itu serius ada yang 1 botol puluhan juta sampai ratusan juta. 1 botol, nggak sama pahitnya dan bikin lupa akal. Ya, wah, ini apa? Kan dulunya, hampura bisa dia. Serius ya. Yang sehat, murah, menyehatkan, ya begitulah tipu daya syaitan ya. Alhamdulillah ada hidayah ya. Jadi gitu bu, ujian kapan jadi nikmat? Ya, jadi nikmatnya kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ibu bukan berarti nggak boleh punya segalanya ibu ya, mangga. Ibu pengen kaya mangga, tapi jangan lupa kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa. Ya ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Ibu mau punya duit 18T nggak apa-apa, asal dapatnya halal, dipakainya kebaikan. Daripada punya duit cuman 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rungkat asli. Gas masalti kejet deh, ampun ya. Wassalam ya. Jadi kalau ibu pengen populer, mangga. Tapi dah sama ibu meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ditanyanya apa, kamu ngajarin apa ke followers kamu. Punten ya, kita hidup di zaman terkenal, meskipun terkenalnya mohon maaf buka aurat, pamer kemolekan, tapi tetap dianggap sukses. Sedih sih memang, sedih memang ya. Yang nangis bisa jadi orang tuanya tuh, ya Allah iya anakku ditonton sama banyak orang filmnya, tapi dah gitu bajuna ya. Yang sedih orang tuanya ya. Bismillah, mudah-mudahan hidayah mah di tangan Allah ya. Itu populer dan popularitas cuman alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang nonton, ya udah kenalin we ke Allah ya. Istilah kan pintu surga memang ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan belum ada. Iya ya. Apalagi kalau centang birunya beli follower 100.000, no komen 2, iya jadi we julid. Nggak menjabat, berkuasa, meninggal nggak ditanya jabatan tertingginya apa, ditanyanya kamu gunain buat apa kekuasaan kamu ya. Karena kekuasaan teh cuman alat buat negakin peraturan Allah. Mumpung punya kuasa,
Kita ngingetin teman kerja, bro, gaji lu gede, bayar zakat dong. Siapa lu ngatur-ngatur gua, hah? Bos gua bukan, gitu. Coba kalau yang ngomong bosnya, hei kumpul semua di lapangan. Pengumuman, akhir bulan semua saya potong ya, 2,5% buat bayar zakat. Gak suka? No, keluar. Nah, enak. Ngomong punya kuasa. Ngomong punya kuasa. Karena punten ya, 1000 ulama berfatwa bahwa khamr itu haram, bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin mengizinkan khamr dijual di diskotik itu. Ayo yang di pinggir jalan mah digerebekin, ayo diskotik mah henteu gara-gara bayar, pan licik. Lucu teh ya Allah. Nyampe ke puskesmas, ada poster gede, merokok membunuhmu, dilarang merokok, yang nerbitin Kementerian Kesehatan. Sementara itu Kementerian Perdagangan yang ngizinin jual rokok. Lucu. Saya lagi nggak bahas hukum rokok ya, punten bagi bisi di sini ada yang ahli hisab.